Halo Healthy, saat ini saya bersama Ibu Rizkiatul Amalia SSTM Kes selaku Ketua Panitia dari acara Ucap Janji dan Kuliah Umum Jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Baik, perkenalkan Ibu, saya Luna, kru White Campus yang akan menanyai tentang acara hari ini. Sebelumnya, bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah, baik dan sehat. Ya, alhamdulillah. Oke Bu, menurut Ibu seberapa penting sih acara Ucap Janji dan Kuliah Umum dilaksanakan bagi mahasiswa rekam medis? Menurut saya ini penting sekali ya Mbak, karena ucap janji itu pasti dan wajib ada setahun sekali sebelum mahasiswa benar-benar dilepaskan ke tempat PKL atau ke pelayanan kesehatan. Tujuannya apa? Karena dengan kuliah umum dan ucap janji ini selain menambah pengetahuan mahasiswa, juga meningkatkan komitmen mahasiswa, yang dimana mahasiswa tahu batasan-batasan apa saja sih yang boleh diungkapkan, seperti itu. Seperti mungkin tadi Bu Kajur juga sudah menyampaikan ya di laporan pendidikan, bahwasannya diharapkan mahasiswa itu mampu menjaga nama baik alma mater, kemudian norma dan etika. Jadi harus mampu mengendalikan diri bagaimana bersikap di pelayanan kesehatan, seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya untuk kami wawancarai. Sama-sama. Ya. Itulah wawancara dari Ibu Rizky Amaliatul selaku Ketua acara Ucap Janji dan Kuliah Umum Jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Oke Healthy, saat ini saya sedang bersama mahasiswi jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan yang telah mengikuti serangkaian acara Ucap Janji dan Kuliah Umum pada hari ini. Halo Kak, boleh perkenalkan diri dulu? Perkenalkan, saya Hilmi Aske Wirangga, saya dari tingkat 1 kelas 1C. Saya Gania Sefira Rahmadina dari kelas 1B. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Rana Malik dari kelas 1A. Saya Naila Alfa Ardelia dari kelas 1C. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik. Oke, kalian ini kan mahasiswa tingkat 1 ya, dan besok mau pertama kali untuk PKL. Nah, bagaimana perasaan kalian terkait karena besok baru pertama kali untuk terjun PKL? Apakah ada rasa khawatir? Dan jika iya, bagaimana cara meminimalisirnya dari kalian sendiri? Saya pribadi tidak khawatir sih, karena saya sudah pernah bercerita dengan bertanya kepada kakak tingkat tentang bagaimana keadaan atau kondisi PKL pertama. Kata mereka tidak terlalu berat, dan mungkin jika saya sudah tahu lokasi PKL-nya, saya akan konsultasi dengan dosen pembimbing. Kalau saya, mungkin PKL itu menyenangkan ya, itu sebuah tantangan baru untuk kita. Karena mungkin kita PKL di luar kota juga. Oke, gimana sih rasanya kakak tadi setelah mengikuti serangkaian acara kegiatan Ucap Janji dan Kuliah Umum? Yang pastinya bangga ya, karena ini merupakan langkah awal kita untuk menjadi seorang PMIK. Kalau acaranya tadi tuh berlangsung dengan hikmat lalu tertata, jadi sangat berkesan, dan ini merupakan awal langkah kita untuk PKL nanti. Lalu apa sih pesan kalian untuk teman-teman yang baru mau terjun PKL besok ini? Kepada teman-teman semua, tetap semangat dan jangan sampai, pokoknya di sana tetap jaga etika dan sopan santun kepada siapapun dan dimanapun. Jaga diri selalu dan jangan lupa istirahat cukup dan makan teratur. Untuk aku, teman-teman yang akan melakukan PKL, semangat juga, jangan lupa tanggung jawabnya. Oke, terima kasih Kak atas bersedianya menjawab pertanyaan dari aku. Halo Healthy, saat ini saya sedang bersama Ketua Jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Ibu Siti Masrohah, Sarjana Sains Magister Kesehatan. Baik Ibu, selamat siang Ibu. Sehat, sukses selalu ya Mbak ya. Saat ini saya mohon izin ya Bu untuk bertanya sedikit mengenai acara hari ini. Jadi gini Bu, bagaimana tanggapan Ibu mengenai acara Ucap Janji dan Kuliah Umum tadi? Ya,
ucap janji itu memang kita persiapkan khusus untuk memberikan penguatan adik-adik yang mau PKL di rumah sakit itu agar mereka punya bekal etika dan norma, juga pengetahuan yang nanti akan diaplikasikan di tempat PKL, sehingga memang acara ini sangat diperlukan dan juga penting juga untuk para mahasiswa yang mau PKL, karena di sana ada mengucap janji ada ucap janji, yang mana ucap janji itu harusnya menjadi inspirasi dan motivasi diri semua peserta PKL agar dia ingat, selama praktek saya berjanji akan melaksanakan tugas dengan baik, menjaga kerahasiaan data pasien, akan melakukan perbuatan-perbuatan yang memang diharapkan menjadi kompetensi PMIK. Jadi memang kegiatan ucap janji ini satu memiliki fungsi yang penting secara pribadi untuk memotivasi dan menginspirasi, dan yang kedua menjadi tanggung jawab kami selaku pengelola untuk memastikan bahwa adik-adik yang akan praktek itu sudah punya bekal baik etik, ilmu, attitude dan semuanya gitu Mbak. Ya. Lalu apa sih harapan Ibu setelah dilaksanakan acara ucap janji dan kuliah umum tadi? Oke, jadi harapan saya memang semua, yang pertama untuk ucap janji memang spesifik untuk adik-adik yang tingkat 1 yang akan PKL itu semakin mantap ya bekal ilmunya, kemudian juga memantapkan dirinya, motivasi dirinya itu lebih kuat gitu ya. Kemudian kalau untuk Sivitas Seramika secara umum memang dengan adanya tema kuliah umum yang tentunya kita akan mencari materi yang update dan terhangat di wilayah PMI RMIK ini, maka diharapkan kita tidak kudet ya, tidak terlalu ketinggalan gitu ya. Apalagi tema hari ini adalah tentang Snowmed City. Snowmed City itu adalah suatu model kodifikasi berbasis elektronik yang diimplementasikan dalam RMA ini. Pastinya ini akan benar-benar membantu ketika adik-adik nanti praktek di rumah sakit, sehingga peserta pada hari ini juga ternyata diminati juga, bukan hanya Sivitas Seramika Poltekkes Semarang, tapi ternyata diminati juga oleh institusi PMIK di Indonesia, terutama tadi ada dari Malang, Bengkulu, dari Aceh, dari beberapa Jakarta dan lain-lainnya bisa bergabung juga menerima ilmu tentang Snowmed City ini gitu. Ya. Lalu ini kan tingkat 1 kan baru PKL pertama kali ya Bu. Nah, apa pesan dari Ibu untuk mereka yang baru pertama kali PKL? Tadi saya menyampaikan di sambutan saya mengharapkan para mahasiswa yang akan PKL ini yang pertama adalah dia ada tatas dan titis ya. Tadi saya mengatakan 3T ya. Tatas itu artinya dia selalu tepat memandang suatu permasalahan. Jadi tatas itu seperti itu. Kemudian titis, kalau titis itu dalam mengimplementasikan segala materi PKL itu dia memiliki good feeling ya. Jadi titis itu tetap apa yang dia lihat itu sesuai dengan permasalahan gitu ya. Jadi kalau misalnya contohnya dia sedang dipraktek di pendaftaran gitu ya, pastinya dia akan titis itu ngelihat, harusnya seorang pada saat mendaftar itu harus benar-benar data yang digunakan misalnya KTP ya, berarti dia jangan sampai salah ngelihat NIK itu titis ya. Jadi cermat gitu ya, cermat mengarah kepada permasalahan itu titis ya. Kemudian tatas titis tetes ya, tetes itu artinya kayak ayam menetas ya, dia bisa menghasilkan karya ya. Jadi kalau udah praktek, udah tahu kondisi di rumah sakit seperti ini, saya harus benar-benar bisa menghasilkan karya yang baik, meskipun bentuknya dalam bentuk laporan, mungkin nanti akan ada bentuk poster misalnya, diminta membantu membuat grafik untuk pelayanan. Nah itu benar-benar karyanya itu tetes, bisa bermanfaat untuk lingkungannya gitu ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktu untuk menjawab pertanyaan dari kami ya Ibu. Luar biasa. Terima kasih Wet Kampus juga sama ya, sukses selalu juga untuk Wet Kampus ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu. Itulah tanggapan dari Ibu Siti Masroha selaku Ketua Jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Saya Luna pamit undur diri. Terima kasih.